Halo, untuk materi mata kuliah metode pengukuran bakat dan inteligensi siang ini, saya akan menjelaskan mengenai ragam tes bakat. Kalau sebelum-sebelumnya, beberapa hari sebelumnya, kita sudah mencobakan tes yang sifatnya inteligensi secara umum begitu ya. Kemudian atau yang kita kenal biasanya dengan G-Factor. Saat ini kita akan masuk ke materi ragam tes bakat. Tentunya kalian sering mendengar materi-materi atau sering mendengar kata-kata bakat begitu ya. Sebenarnya bakat itu apa? Kalau di psikologi sebenarnya bakat itu adalah yang biasanya kita sebut sebagai X factor dari seseorang. Kalau kecerdasan biasanya kita selalu kaitkan dengan G factor dari seseorang. Jadi tes bakat adalah tes yang merujuk pada faktor spesifik dari setiap kecerdasan atau yang kita sebut sebagai X factor. Nah, sebenarnya X factor ini menunjukkan kekuatan dan kelemahan pada profil psikologis. Jadi kalau kemarin kita belajar mengenai inteligensi, apalagi yang dua yaitu PM dan CVIT, itu makanya yang kita dapatkan adalah nilai kecerdasan yang sifatnya umum begitu ya. Kita hanya mendapat skor dan skor itu kemudian diperbandingkan dengan orang lain. Nah, kalau untuk tes bakat diferensial itu kita melihat profil dari satu orang. Mungkin kemarin Anda sudah mencoba di tes IST di mana Anda bisa melihat sendiri kekuatan dan kelemahan dari diri Anda masing-masing atau yang disebut sebagai profil. Mungkin di satu mm, subtes seperti analogin, skor Anda tinggi, tetapi mungkin di memori skor Anda rendah begitu. Jadi dengan adanya tes yang spesifik seperti ini atau spesifik factor, kita bisa mengetahui profil, kelemahan dan kekuatan dari seseorang, di mana mungkin saja skor IQ-nya sama tetapi memiliki profil yang berbeda-beda. Nah, sebenarnya profil inilah yang kemudian nantinya bisa kita bisa menentukan sebenarnya satu orang ini cocok di mana. Apakah satu anak ini dia lebih cocok di IPA atau di IPS? Apakah dia lebih cocok masuk perguruan tinggi atau dia masuk ke pendidikan vokasi? Apakah dia bisa bekerja di satu pekerjaan tertentu? Nah, itu sebenarnya yang diukur adalah lebih kepada faktor bakat, yaitu X factor, tidak saja faktor inteligensi. Nah, eh, disebutnya yang umum adalah ada beberapa tes, tetapi yang di Indonesia sering kita dengar adalah namanya tes bakat diferensial yang merupakan pengembangan dari tes inteligensi atau TIU ya, tes inteligensi umum 69 atau TINTUM 69 yang dikembangkan pada tahun 76 ya di Universitas Indonesia, yang kemudian direvisi menjadi tes kemampuan diferensial TKD, singkatannya 1 sampai dengan 10. Nah, pada pengembangannya TKD 1 sampai 10 itu juga kemudian terjadi revisi-revisi yang kemudian sekarang kita kenal dengan TKD 1R atau revise sampai dengan TKD 6R atau revise. Jadi ini adalah perjalanannya. Nah, memang tes ini banyak digunakan untuk seleksi calon mahasiswa, seleksi calon karyawan, termasuk promosi dan mutasi karyawan. Karena tadi biasanya yang dibutuhkan pada pekerjaan yang spesifik adalah bakat-bakat yang spesifik juga. Misalnya orang yang harus bekerja dalam hal pengolahan angka, atau misalnya ketika dia harus bekerja banyak dengan angka-angka, sehingga dia membutuhkan kemampuan numerik yang baik, maka inteligensi saja tidak cukup untuk bisa menempatkan orang tersebut pada posisi pekerjaan tersebut. Nah, tetapi kalau kita kemudian gali lebih dalam bakatnya, kita akan mengetahui apakah dia cocok atau tidak pada posisi yang membutuhkan karakteristik pekerja tertentu. Nah, karena itu hingga sekarang tes bakat diferensial masih digunakan terutama untuk tes seleksi calon karyawan, promosi dan mutasi karyawan, dan juga biasanya pada penjurusan SMP ke SMK atau SMA, SMA IPA atau IPS, kemudian IPA IPS atau bahasa ya, kemudian penjurusan untuk kelanjutan pendidikan di perguruan tinggi. Jadi sebenarnya manfaat dari tes bakat diferensial ini sangat besar.
Nah, kalau boleh kita ingat ya, kita ulang kembali, ini mungkin saya lanjutkan dulu sebentar. Nah, tes ini disusun berdasarkan teori, multifaktornya dari Thurstone ya. Kalau Anda kemarin ingat ya, ini saya balik ke slide yang sebelumnya, saya kembali ke slide yang sebelumnya. Nah, ini ya, kita ingat di sini, Anda sudah belajar tes inteligensi dengan unitary ability atau G-factor dari Spearman, yaitu contohnya adalah tes advanced PM ya yang sudah dikerjakan, progressive matrix ya, Revens PM dan Color PM. Itu adalah tes yang secara umum mengukur general factor atau unitary ability dari Spearman. Kemudian Anda juga sudah mencoba tes dari CATL, yaitu CFIT, Culture Fair Intelligence Test, di mana konsep dari CFIT ada dua, yaitu kecerdasan dibangun dari fluid intelligence dan crystallized intelligence. Apa itu fluid dan crystallized? Silahkan dipelajari sendiri. Nah, hari ini atau tes bakat itu uh, lebih menggunakan konsep dasar teori dari Thurstone ya, di mana menurut Thurstone intelijensi itu terdiri dari multifactor ability dan bukan saja G-factor tetapi specific factor. Nah, disinilah letak konsep kecerdasan dari Thurstone, di mana Thurstone kemudian membagi 7 faktor primer dari kecerdasan manusia. Ya, yang pertama adalah kemampuan verbal comprehension. Thurstone meyakini betul bahwa kemampuan verbal itu menunjukkan tingkat kecerdasan seseorang, di mana pada kenyataannya budaya itu pemahaman bahasa itu didasari oleh pemahaman akan budaya, sehingga kemampuan untuk memahami bahasa itu menjadi hal yang sangat penting dan merupakan faktor penunjang dari kecerdasan seseorang. Jadi aspek yang diukur yang pertama adalah kemampuan verbal atau verbal comprehension. Nah, yang kedua masih terkait dengan kemampuan pemahaman bahasa, yaitu word fluency. Word fluency adalah kemampuan untuk mengungkapkan, kemampuan untuk menyampaikan, kemampuan untuk memproduksi kata-kata yang baru begitu ya. Jadi orang yang semakin lancar kata-katanya, semakin banyak vocabulary-nya, semakin banyak kosakatanya, itu menunjukkan tingkat kecerdasan yang semakin baik. Nah, tadi sebenarnya sangat terkait dengan budaya juga begitu. Pada beberapa budaya itu bahasa itu begitu sulitnya begitu ya, sehingga ada tatanan tertentu yang harus dilakukan. Kalau Anda mungkin masih ingat unsur-unsur bahasa dalam bahasa Inggris ya, ada past, present, dan future begitu ya, dimana kalau kita bicara sudah pakai akhiran ed gitu misalnya ya, pasti itu adalah bicara tentang past, sehingga ketika orang kita ajak bicara langsung paham bahwa dia membicarakan masa lalu begitu ya. Kalau dia bilang I was, berarti itu sesuatu masa lalu. Sementara kalau kita bicara sekarang I am begitu. Nah, ini struktur bahasa ini berbeda dengan bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia tidak memiliki struktur waktu seperti itu. Nah, memang bagaimana kelancaran bahasa seseorang itu menunjukkan kapasitas kecerdasannya. Kemudian kemampuan numerik adalah pengolahan angka. Jadi kemampuan bekerja dengan angka menurut Thurstone juga menjadi kemampuan yang penting untuk dilihat, untuk diperiksa dalam sebuah pemeriksaan kecerdasan seseorang, di mana ketika ia mengolah informasi yang disajikan dalam bentuk angka, itu memiliki tuntutan yang berbeda dengan ketika disajikan dalam bentuk bahasa ataupun dalam bentuk gambar. Karena itu, menurut Thurstone, orang dengan kapasitas kemampuan numerik yang baik juga menunjukkan tingkat kecerdasan yang tinggi.
Nah, kemudian kemampuan keruangan atau spasial. Spasial ini sangat penting, utamanya adalah untuk melihat atau membayangkan begitu ya. Membayangkan bagaimana sesuatu itu akan eee, terjadi, bagaimana sesuatu itu akan diwujudkan begitu. Itu kemampuan spasial. Misalnya, biasanya ini pada orang-orang keteknikan begitu ya, ketika dia melihat ada satu lahan, kemudian dia bisa memikirkan bagaimana akan dia jadikan bangunan tertentu dan sebagainya, maka itu disebut sebagai kemampuan keruangan. Atau konsep orientasi kiri kanan depan belakang, atau konsep geografis ya, konsep peta begitu ya. Mungkin di sini ada yang sering punya peta, tapi kalau eh, berkendara sendiri suka nyasar. Nah, itu kemampuan keruangannya mungkin kurang terlalu baik gitu. Jadi kemampuan spasial juga merupakan salah satu eh, kapasitas mental primer di mana seseorang harus membayangkan sesuatu yang tidak ada di hadapannya, dibayangkan di dalam benaknya. Jadi itu adalah salah satu kemampuan mental primer yang diajukan oleh Thurstone. Kemudian kemampuan mengingat ya atau asosiatif memori, mungkin kalian kemarin masih ingat tugas IST diberikan bacaan ya, ada quintet, ada zebra, ada hmm, bunga-bungaan ya, saya juga lupa. Nah, semakin baik orang itu bisa mengingat dengan asosiatif ya, itu maka tingkat kecerdasannya akan semakin tinggi. Jadi kemampuan ingatan atau asosiatif memori itu harus cukup tinggi sehingga dengan mudah dia bisa merecall kembali ya. Dia bisa merecall apa yang sudah menjadi pengetahuannya begitu. Gimana ya? Kalau kita belajar itu kan biasanya kita menghafal ya. Kita menghafal itu berarti kita uh, melatih kemampuan asosiatif memori kita. Nah, asosiatif memori itu biasanya juga kita gunakan atau kita bisa menggunakan beberapa strategi-strategi agar asosiatif memori kita terasah. Nah, kemarin Anda sudah coba di IST ya, ternyata setelah ngapalin bunga-bungaan, mawar melati, pertanyaannya beda, yang diawali dengan huruf ini adalah gitu. Jadi itu sebenarnya asosiatif memori yang ada di IST. Kemudian selain memori adalah kecepatan persepsi, perceptual speed. Nah, perceptual speed adalah kemampuan berpersepsi ya. Kalau sekarang anak-anak sekarang mungkin kemampuan perseptualnya menjadi sangat baik karena Anda biasa menggunakan gadget ya, games-games yang banyak sekali menggunakan kemampuan harus punya perceptual speed yang baik untuk bisa menang dalam game tertentu. Nah, itu adalah kecepatan persepsi. Jadi ketika orang dengan cepat bisa mempersepsikan sesuatu, itu akan membuat dia memiliki kemampuan mental primer yang baik. Yang terakhir adalah kemampuan menalar, induction atau general reasoning. Nah, ini juga hal yang tampaknya sekarang juga banyak terjadi degradasi mungkin ya, karena ternyata kemampuan menalar atau induction atau general reasoning ini sebenarnya kemampuan mental primer. Sayangnya ini juga harus didukung dengan kemampuan berpikir logis, kemampuan pemahaman akan filsafat ilmu dan logika agar tidak terjadi logical fallacy, agar tidak terjadi pengambilan kesimpulan yang salah, agar tidak terjadi pengambilan kesimpulan berdasarkan premis-premis yang tidak tepat begitu. Dan ini beberapa kali terjadi, terutama atau biasanya kita bisa lihat pada tulisan ya. Jadi saya sering membaca hasil terutama di bab 1 latar belakang, yang mana mendukung yang mana itu menjadi tidak jelas begitu. Kemudian pengambilan kesimpulan tadi ya, premis A kemudian ada premis B, kok bisa penyimpulan ini ada premis X misalnya. Nah, ini kan tentunya kalian sudah belajar di filsafat ilmu dan logika ya. Jadi kemampuan menalar ya, logis reasoning gitu ya. Logic reasoning ini sangat penting dalam kemampuan mental primer. Nah, hal-hal inilah yang kemudian diases, diperiksa dalam tes bakat diferensial
yang secara konseptual didasari oleh teori multivektor dari Thurston, ya. Nah, apa saja sih yang ada di dalam tes TKD? TKD itu pada awalnya dikembangkan terdiri dari 10 subtes, ya. Pengertian umum, menyelesaikan kalimat, analogi verbal, pernyataan-pernyataan atau associative memory, ya, hitungan, number, ya, deret angka, induktif, tapi pengolahan angka secara induktif, melengkapi kalimat untuk word fluency, mencari ketidaksamaan atau perceptual speed, menyusun potongan gambar seperti puzzle yang aspek yang diukur adalah space, dan membedakan antara dua gambar itu juga perceptual speed. Nah, ini adalah TKD pengembangan awal. Namun, kemudian TKD pengembangan awal ini didasari oleh pertimbangan praktis, ya. Setelah melakukan hasil penelitian-penelitian, TKD hanya menggunakan 5 faktor saja, yaitu verbal, numerik, spasial, perseptual, dan reasoning. Nah, inilah yang kemudian TKD dengan 5 faktor inilah yang kemudian berkembang pada sampai saat ini, sehingga yang umum digunakan sampai saat ini itu adalah TKD 1 revise, TKD 2 revise, TKD 3, TKD 5, dan TKD 6. Apa saja? Yang pertama adalah TKD 1, yaitu reading comprehension. Waktunya 20 menit, di mana di sini dilihat induction atau general reasoning. Saya rasa reading comprehension ini sudah sering juga Anda kenal begitu ya di buku-buku bahasa Indonesia, di buku tes potensi akademik, ya, di mana Anda harus diminta untuk membaca sebuah bacaan, kemudian Anda diminta untuk memilih jawaban yang paling tepat berdasarkan apa yang tersurat maupun apa yang tersirat dalam bacaan tersebut. Begitu, itu reading comprehension. Waktunya 20 menit, soalnya ada 30. Nah, kemudian yang kedua adalah information. Information ini sebenarnya aspek yang diukur selain word fluency adalah associative memory, ya. Di mana kita dalam hidup itu kemudian mengumpulkan akumulatif pengetahuan. Nah, di information inilah hal-hal yang sifatnya informasi, hal-hal yang sifatnya akumulatif pengetahuan itu kemudian ditanyakan. Nah, information waktunya 7 menit, soalnya ada 40 soal, dan isinya adalah pengetahuan umum, informasi-informasi umum yang Anda pelajari sepanjang hidup Anda. Jadi tidak perlu belajar di waktu SMA itu namanya RPUL, RPAL, tetapi informasi ini, kalau ini menjadi knowledge Anda, sampai kapanpun Anda akan tahu, gitu. Itu information. Kemudian yang ketiga adalah analogi verbal. Analogi verbal ini mirip dengan ISTAN, ya, analogin kalau yang kemarin, ya. Masih ingat ya yang kemarin di ST itu hutan terdiri dari pohon, maka tembok terdiri dari batu bata. Nah, itu adalah analogi verbal di mana yang aspek yang diukur adalah induction atau general reasoning. Soalnya ada 40. Kemudian TKD 5 adalah berhitung, di mana kemampuan berhitung ini dituangkan dalam bentuk soal cerita. Jadi selain numbering, yang juga dituntut adalah pemahaman atas bacaan. Jadi pemahaman numerik atau pengolahan angka yang disajikan dalam bentuk bacaan. Waktunya 7 menit, ada 20 soal yang harus diselesaikan. Dan yang terakhir, deret angka. Deret angka Anda kemarin juga sudah coba di IST, di mana ada deretan angka. Anda harus melihat pola yang ada di dalam deretan angka tersebut, kemudian Anda tinggal melanjutkan dengan 2 angka selanjutnya. Jadi ini adalah TKD, tes kemampuan diferensial, yang kita pelajari TKD 1, 2, 3, 5, dan 6. Nah, untuk mengukur kemampuan spasial, biasanya kita tambahkan TIU 6, ya. Tes inteligensi umum 6 yang sifatnya space, ya, spasial. Administrasi tes bisa dilakukan secara individual jika memang hanya ada satu orang yang harus melakukan pemeriksaan, tetapi juga bisa dilakukan secara klasikal.
Nah, karena ini adalah tes-tes yang berbeda atau subtes yang berbeda, dia tidak bisa di-scoring menjadi satu seperti tes inteligensi umum ya, seperti kecerdasan umum. Nah, untuk tes kemampuan diferensial memang yang dilihat adalah skor-skor dari masing-masing subtes. Karena itu, Anda juga tidak dituntut untuk menggunakan semua subtes. Sangat bisa dipilih dan sangat tergantung dengan apa yang ingin Anda uji, begitu. Apa yang ingin Anda gali, apa yang ingin Anda periksa. Misalnya saya pada beberapa kesempatan karena memang harus menggunakan IQ, maka agar IQ-nya saya dapat cepat, begitu ya, saya menggunakan CFIT. Ya. Tapi karena CFIT itu sifatnya CFIT itu hanya kemampuan berpikir nonverbal, maka saya tambahkan dengan TKD 1 reading comprehension. Dengan begitu saya merasa bahwa apa yang dibutuhkan, informasi apa yang dibutuhkan dari orang tersebut untuk jabatan tertentu sudah cukup lengkap. Tidak salah juga kalau misalnya saya ingin menambahkan kemampuan berhitungnya, boleh-boleh saja begitu ya. Jadi ini tidak harus digunakan semua dan juga tidak digunakan semua. Jadi sangat tergantung pada tujuan pemeriksaan Anda apa. Dia digabungkan dengan tes lain juga boleh dan interpretasinya bersifat parsial. Interpretasinya berdiri sendiri-sendiri, jadi tidak bisa digabung menjadi satu. Ini adalah tes kemampuan diferensial. Nah, kita akan masuk ke satu persatu dari setiap tesnya ya. Yang pertama adalah verbal comprehension. Verbal comprehension ini tadi saya sampaikan bahwa verbal comprehension ini sebenarnya Anda sudah sering mengerjakan contoh-contoh tes verbal comprehension. Misalnya Anda jadi dihadapkan pada 3 bacaan ya, ada 3 bacaan ya, bacaan singkat. Tes terdiri 3 bacaan singkat dengan 10 soal dari setiap bacaannya. Waktu penyelesaian adalah 20 menit, jadi ada 30 soal. Tujuannya adalah menilai kecerdasan sosial, sikap terhadap pemahaman bacaan atau induction atau general listening dari teorinya Thurstone. Nah, karena TKD ini tidak memiliki contoh atau soalnya itu langsung ada di lembar soalnya, maka untuk TKD 1R saya tidak bisa memberikan contohnya. Nanti kalau kita praktikum tes TKD 1 baru kita bisa gunakan atau kita bisa mencoba tesnya. Tapi untuk contoh dari TKD 1 saya tidak bisa memberikan di sini. Tapi intinya adalah dia adalah sebuah bacaan, mungkin Anda sudah biasa ya membaca soal bacaan begitu ya, bacaan kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab berdasarkan bacaan yang Anda baca. Bisa dia tersurat dalam bacaan tersebut, bisa juga tersirat dalam bacaan tersebut. Jadi itu TKD 1. TKD 2 itu adalah information ya. TKD 2 itu information atau saya sering sebut sebagai pengetahuan umum. Ya, tujuannya adalah menilai ruang lingkup pengetahuan, wawasan pengetahuan, kewaspadaan atau alertness seseorang terhadap dunia luar, seberapa pengetahuan umum yang diserap dari lingkungan. Ini yang tadi saya sampaikan bahwa orang dengan minat information yang luas ya, dia akan menyerap informasi dari mana saja. Tetapi orang dengan kewaspadaan atau alertness, kepekaan yang rendah pada dunia luar biasanya juga tidak memiliki informasi yang cukup banyak. Nah, saya sih sendiri belum pernah melakukan penelitian begitu ya, tetapi tampaknya dunia teknologi saat ini itu lebih mendorong orang untuk mencari apa yang dia inginkan begitu ya. Jadi tidak lagi terpapar pada berbagai informasi seperti saya dulu gitu ya. Saya dulu TV-nya cuma satu, TVRI, mau nggak mau nonton itu gitu sehingga informasi apapun yang ada di situ saya serap. Nah, sementara saat ini kalian itu bisa sangat memilih apa yang mau kalian tonton, apa yang menjadi perhatian bagi kalian, begitu ya. Itu sangat
tergantung dari kepekaan seseorang terhadap lingkungannya. Jika dia tidak peka, jika dia tidak membuka diri, jika dia tidak ingin mengembangkan wawasan, maka information-nya juga akan menjadi sempit, begitu. Ya. Nah, ini ya, di bawahnya sudah ada saya tulis ya, mengukur komponen kecerdasan, wawasan pengetahuan, dan kepekaan terhadap informasi yang ada di lingkungan. Mungkin sekarang juga orang dengan teknologi menjadi tidak terlalu apa ya, perlu untuk menggali informasi terlalu sedalam mungkin, karena semua bisa diakses melalui gadget yang ada di tangan masing-masing. Waktu saya dulu untuk bisa tahu misalnya di manakah letak sebuah negara begitu ya, itu saya harus membuka atlas ya, saya harus ke tempat saya menyimpan buku, saya harus mengambil atlas saya di mana mungkin saja atlas itu tidak saya letakkan di tempat yang benar begitu ya. Kemudian saya harus mencari halaman per halaman untuk bisa mencapai atau bisa mengetahui letak geografis suatu tempat. Tapi saat ini Anda tinggal klik saja di handphone, tinggal ketik ya, bahkan pada beberapa gadget itu kita tinggal ngomong kita mau kemana atau tolong carikan saya apa, dia langsung keluar informasinya. Nah, tentunya dengan hal seperti ini, wawasan dan kepekaan terhadap informasi ini menjadi lebih sempit. Menjadi lebih dituntut kepekaan dari diri seseorang kalau dia memang ingin mengetahui sesuatu secara lebih mendalam begitu. Karena sebenarnya informasi ini sudah ada dan disediakan banyak sekali di lingkungan, tinggal apakah kita mau menyerap itu, menyimpan itu menjadi sebuah informasi atau tidak. Saya mengakui bahwa saat ini dulu tuh saya hafal nomor telepon ayah saya, ibu saya, kakak saya, adik saya itu saya hafal semua. Sekarang saya sudah nggak perlu hafal karena semua bisa tercatat. Nah, itu kan juga akhirnya kepekaan saya terhadap lingkungan juga tidak menjadi baik begitu ya, ketika saya ada kejadian di mana saya harus menghafal nomor atau menyebutkan nomor telepon tanpa mengingat, itu kemampuan saya menjadi menurun begitu. Nah, orang yang memiliki nilai tinggi pada subtest information atau TKD2 ini menunjukkan bahwa ia memiliki berbagai pengalaman dari lingkungan, daya ingat jangka panjang yang baik, minat budaya yang luas, serta latar belakang pendidikan yang tinggi. Jadi, kepekaan atau wawasan pengetahuan Anda memang menunjukkan bahwa tentunya Anda memiliki latar belakang yang tinggi. Tesnya terdiri dari 40 pertanyaan, waktunya adalah 7 menit. Ini contoh ya. Ini contoh tesnya ada 40 soal ya. Ini contoh saja nomor 1. Saya nggak tahu kalian bisa menjawab atau tidak. Jagung dapat mengganti beras karena sama-sama mengandung A. Protein, B. Kalsium, C. Vitamin B, dan D. Hidrat arang. Apa jawabannya? Nah, jawabannya saya tidak mau jawab di sini, coba kalian cari dulu jawabannya yang mana. Ya, ini salah satu contoh dari TKD 2. Nah, kita lanjut ke TKD 3. TKD 3 adalah analogi verbal ya. Tujuannya adalah menilai kemampuan analogi berpikir verbal siswa, mengukur kemampuan memahami konsep-konsep yang dirangkai dalam bentuk kata. Nah, setiap kata tentunya memiliki makna. Nah, dalam makna ini ada konsep-konsep tertentu yang kita sematkan. Kita bisa memahami satu kata kalau kita memahami dengan baik konsep yang ada di belakang kata tersebut. Nah, tes ini adalah mengukur kemampuan pemahaman verbal, kapasitas untuk berpikir asosiatif, dan kemampuan penalaran abstrak dan konkret mengenai konsep verbal, serta daya ingat. Jadi ini konsepnya atau jenis tesnya sama dengan analogin dari IST yang kemarin kita sudah coba ya. Pada tes ini peserta diminta untuk membandingkan dua kata atau konsep, menentukan hubungan keduanya, lalu mengasosiasikannya untuk diterapkan pada pasangan kata yang lain. Masih ingat yang kemarin ya? Hutan terdiri dari pohon-pohon, maka tembok terdiri dari batu bata. Itu kemarin yang kita lakukan atau yang kita kerjakan di IST. Nah, tes ini juga menyangkut penguasaan terhadap perbenaran kata, di mana di awal-awal soal itu sifatnya adalah benda-benda yang sifatnya konkret ya, seperti tadi pohon, hutan itu sifatnya konkret. Semakin lama sifatnya konsep, seperti
belas kasihan dan sebagainya. Itu adalah konsep yang barangnya tidak ada. Nah, ini sama dengan tes-tes yang lain. Tes itu kalau namanya contoh biasanya gampang, tapi begitu mengerjakan tesnya tentu tingkat kesulitannya semakin lama semakin meningkat. Nah ya, jadi tes ini menyangkut penguasaan perbendaharaan kata, informasi khusus di beberapa bidang pengetahuan, dan pengetahuan umum yang luas. Jadi walaupun judulnya adalah analogi verbal, tetapi juga apa terkait juga di dalamnya adalah kemampuan-kemampuan di beberapa bidang pengetahuan dan pengetahuan umum. Nah, untuk bisa berhasil, untuk bisa mendapatkan skor yang baik pada tes ini, sangat penting untuk memiliki ingatan jangka panjang, kemampuan mengerti, berpikir asosiatif, pola dan minat baca yang baik, dan hubungan perbandingan antara kedua objek. Tesnya terdiri dari 40 menit dengan waktu 5 menit. Jadi 40 item 5 menit, jadi cukup cepat waktunya. Ini contoh. Tadi saya sampaikan bahwa contoh itu selalu mudah, ya. Contoh itu selalu mudah. Kalau contohnya aja susah ya orang nggak bisa ngerjain. Jadi contoh itu mudah. Kalau soalnya mungkin susah ya. Contoh di sini. Nuri adalah burung ya. Nuri dan burung. Maka sepat dan A mangkuk, B ikan, C akuarium, D merah. Kira-kira jawabannya apa? Silahkan dicari sendiri ya. Kalau nuri itu burung, maka sepat adalah, yang paling mungkin sepat adalah ya B ya, ikan. Jadi jawabannya adalah B. Ini contoh dari TKD 3. Nah, kemudian kita berlanjut ke TKD 5 ya, tes berhitung. TKD 5 adalah tes berhitung yang disajikan dalam bentuk bahasa, yang disajikan dalam bentuk soal cerita ya. Tujuannya adalah mengukur penalaran berhitung dengan angka. Jadi ada beberapa hal sebenarnya yang beberapa hal yang sebenarnya diukur ya. Jadi tidak saja penguasaan terhadap angka, tetapi juga pemahaman pada bacaan begitu ya. Mengukur kemampuan numerik seseorang, yakni kemampuan siswa menggunakan pikiran melalui angka-angka, memperhitungkan dengan cepat dan tepat dalam komputasi aritmatika, dan pemahaman hubungan angka dan kecakapan dalam menangani konsep angka. Jadi walaupun dibuat dalam bentuk bacaan begitu ya, tapi sebenarnya yang diukur adalah bagaimana dia bisa memahami soal tersebut, memahami bacaan tersebut, kemudian mengolah angka-angkanya sehingga dia bisa memecahkan masalah yang ada di hadapannya. Nah, ini contoh dari tes TKD berhitung ya. Selain pemahaman angka, juga terkait dengan pemahaman verbal, ini sudah ya. Nah, di dunia pendidikan biasanya dapat digunakan untuk memprediksi kemampuan seseorang dalam pelajaran matematika, fisika, kimia, dan pelajaran lain yang juga terkait dengan pemikiran kuantitatif. Kalau di kalian mungkin saat ini terkait dengan statistika, terkait dengan ya statistik ya yang banyak ya. Jadi seperti statistik itu kan sebenarnya bukan hitungannya begitu ya, karena hitungannya Anda bisa gunakan SPSS, Anda bisa gunakan WinStep, tetapi cara untuk sampai kepada penggunaan WinStep dan penggunaan SPSS, ya itulah yang sebenarnya kemampuan berpikir numerik yang diukur dalam tes ini ya. Soalnya ada 20 ya, waktunya adalah 7 menit. Contohnya gampang. Seorang anak mempunyai 16 pensil. 6 pensil dipinjamkan temannya. Berapa pensil sisanya ya? Saya rasa nggak usah dijawab, ini sih gampang ya. Itu contoh dari TKD 5 yang tadi saya sampaikan bahwa tes ini semakin lama akan menjadi semakin sulit ya. Nah, yang terakhir dari TKD adalah deret angka, yaitu TKD 6. TKD 6 ini sebenarnya sudah pernah Anda coba juga di IST kemarin begitu ya. Hanya di IST kemarin Anda tinggal melanjutkan satu angka saja, sementara di TKD 6 ini Anda harus melanjutkan 2 angka selanjutnya. Tujuannya adalah mengukur penalaran dengan angka, mengukur logika berpikir, mengungkapkan numerical aptitude atau bakat numerik.
Jadi orang bisa dilihat apakah bakat numeriknya baik atau tidak jika dia bisa menyelesaikan soal-soal deret angka ini dengan baik. Karena itu deret angka sering digunakan dalam tes-tes kecerdasan. Dan juga biasanya kalau Anda mengerjakan tes potensi akademik, biasanya juga banyak tes deret angka karena pada deret angka Anda harus melakukan ini di sebelahnya nih ya, memerlukan kemampuan berpikir kalkulatif, mengevaluasi dan memanfaatkan fakta-fakta dasar angka. Jadi Anda harus menemukan dulu polanya, Anda memahami dulu polanya, Anda melihat ini jalannya 1 langkah, 2 langkah, atau bahkan 3 langkah. Ya, jadi itu harus dievaluasi dulu, baru kemudian kita melanjutkan ya. Kita melanjutkan 2 angka selanjutnya. Nah, TKD 6 atau TKD 6R yang sekarang digunakan adalah TKD 6 revise ya, terdiri dari 25 soal dan dikerjakan dalam waktu 10 menit. Nah, ini contohnya ya. 5, 8, 11, 14, 17, 20, maka angka selanjutnya adalah 23 dan benar ya? Ya, 23 dan 26. Kenapa? Karena setiap langkah ditambah 3. 5 ditambah 3 adalah 8. 8 ditambah 3 adalah 11. 11 ditambah 3 adalah 14. 14 ditambah 3 adalah 17. 17 tambah 3 adalah 20. Maka angka selanjutnya juga polanya adalah demikian. 20 ditambah 3 adalah 23. Dan ujungnya 23 ditambah 3 adalah 26 ya. Kalau kemarin di IST hanya melanjutkan 1 angka selanjutnya ya, di mana itu mungkin lebih mudah begitu ya, karena tinggal belum tentu polanya benar, tapi melanjutkan 1 angka lebih mudah daripada Anda harus melanjutkan 2 angka. Maka TKD 2 ini TKD 6 ini melanjutkannya 2 angka selanjutnya ya. Nah, ini adalah TKD 6. Nah, yang terakhir adalah TIU 6, tes inteligensi umum 6 ya. Tadi disampaikan bahwa tes-tes tadi berdasarkan teorinya Thurstone, di mana salah satu teori Thurstone adalah spasial atau space ya. Nah, kalau kita lihat dari TKD 1 sampai TKD 5 tadi belum ada yang mengukur tentang spasial, space, maka space ini diukur melalui tes TIU 6, tes inteligensi umum 6. Tugasnya adalah yang harus dilakukan adalah menentukan potongan-potongan ya kertas ya atau jaring-jaring mana yang bisa dilipat menjadi suatu bentuk seperti kubus, limas, prisma dan sebagainya. Tujuannya adalah mengukur daya abstraksi keruangan. Ini yang tadi saya sampaikan ya. Yang Anda lihat adalah benda 2 dimensi yang ada di hadapan Anda, tetapi Anda kemudian dituntut untuk berpikir, untuk memikirkan benda-benda itu dalam bentuk 3 dimensi ya. Jadi bagaimana kita berorientasi ruang dan bidang. Ya, itu yang dituntut dari TIU 6. Kemampuan ini biasanya dibutuhkan untuk bidang teknik, desain, dan sebagainya. Ya, jadi orang-orang seperti saya nggak cocok karena saya nggak paham tuh gimana sih kok bisa jadi seperti itu, begitu ya. Sampai hari ini aja saya nggak paham kenapa pesawat bisa terbang gitu. Padahal sebenarnya tinggal baca sih, tetap aja saya nggak paham-paham. Nah, soalnya ada 40, waktunya 5 menit. Ini saya berikan contoh soalnya, karena soalnya ada di belakangnya. Kelihatan ya? Nah, ini contohnya, contoh soal dari TIU 6 ya. Di sini ada 6, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 di sebelah kiri ada sebuah bangun yaitu kubus ya. Di sebelah kanannya adalah 5 buah gambar di mana kubus itu dibuka sedemikian rupa. Nah, tugas peserta adalah menentukan apakah gambar-gambar itu bisa dilipat sedemikian rupa sehingga menyerupai gambar yang ada di depannya. Cara menjawabnya adalah tinggal memberikan benar atau salah. Misalnya untuk nomor 1, apakah itu bisa membentuk sebuah kubus? Ya, jadi kita jawab benar di bawahnya. Nah, ini contohnya. Kemudian yang kedua adalah bentuknya ini apa ini? Prisma palimas ya. Saya nggak paham juga nih. Prisma ya, prisma segitiga. Ya, kakinya ada 3 dan di bawahnya adalah segitiga. Ya. Nah, sama dengan yang di atas, silahkan
dilihat nomor satu itu apakah dia bisa memenuhi gambar yang ada di sebelah kirinya, nomor dua bagaimana, tiga bagaimana, dan selanjutnya. Jadi jawabannya adalah benar dan salah ya. Itu contohnya soalnya ada 40, waktunya 5 menit. Nah, baik, jadi ini mengenai tes kemampuan diferensial ya yang ada di TKD 1, 2, 3, 5, dan 6 dan TIU 6 yang biasanya kita gunakan dalam rangka mengetahui bakat atau kecerdasan spesifik dari setiap orang, begitu ya, untuk melihat kelebihan dan kekurangan dari setiap orang, di mana sih kelebihan dan kekurangannya, begitu ya. Jadi ini adalah tes bakat diferensial. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada materi mengenai PTP, pemeriksaan teknik pasti, dan administrasi keuangan dan dagang. Selanjutnya untuk diskusi nanti kita akan buka di Google Classroom. Demikian mungkin materi dari saya mengenai tes kemampuan diferensial. Nanti kita akan mencoba tesnya bersama-sama seperti biasanya setelah saya akan mempersiapkan tes ini untuk dikirimkan kepada Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Setelah ini Anda akan ada kuis untuk mengisi atau untuk mengetahui pemahaman Anda mengenai materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.